Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Semua. Sehat Pak, Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran ini, baiknya kita mulai dengan semangat yang sangat tinggi supaya nanti pembelajaran kita itu dapat kita serap dengan baik. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, untuk berdoa saya unjuk pemimpinnya Suyanto. Silakan Suyanto. Ya Bapak. Teman-teman semua berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak Suyanto yang sudah memimpin doa. Nah, untuk pemirsa kehadiran anak didik Bapak ini, untuk kehadiran siapa yang tidak hadir? Paulus, ketua kelasnya, siapa tidak hadir kawan-kawannya? Hadir semua, Pak. Ya, bagus. Berarti pembelajaran ini nanti menjadi tepat sasaran atau pas untuk semuanya. Ya, karena anak didik Bapak semuanya hadir. Nah, untuk materi kita ini, di sini kita membahas tentang seni musik. Nah, seni musik itu termasuk ke kategori pelajaran seni budaya. Sebelum masuk kita pelajaran seni musik ini, ada baiknya Bapak tahu dulu, apa sih arti seni musik itu? Nah, untuk anak Bapak, coba beri tanggapan. Apa arti seni musik itu? Musik itu yang bunyi-bunyian ya Pak ya? Ya, benar. Ada lagi? Yang bersuara indah, Pak. Ya, bagus. Yanto, ada lagi? Pakai alat musik, Pak. Iya, bagus. Semua anak Bapak kayaknya ini sangat aktif untuk belajar musik ya. Karena pembelajaran seni budaya itu menyenangkan gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi Bapak rangkum semua dari jawaban pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Bapak sekalian itu. Jadi, definisi musik adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang dituangkan atau diwujudkan dengan bunyi atau suara, baik vokal maupun alat-alat musik. Itu definisi musik. Sesudah kita tahu apa definisi musik itu, barulah kita tanya nanti ada perkembangan dari musik daerah. Contohnya alat musik tradisional. Nah, ada nggak anak-anak Bapak sekalian yang pernah bertanya, apa sih, bagaimana sih bentuknya, atau gimana sih musik tradisional itu? Nah, coba untuk memutar flashback pengalaman dari anak-anak Bapak ini pasti pernah mendengar yang namanya musik tradisional. Nah, coba definisikan dulu. Esther. Musik tradisional itu musik yang dari daerah-daerah Pak, dari kampung-kampung. Nah, ya, bagus. Ada lagi? Biasanya udah turun-menurun, Pak. Ya. Paulus, apa kira-kira Paulus, musik tradisional menurut Paulus? Udah dari nenek moyang, Pak. Ya, bagus. Semua jawaban anak Bapak itu tepat untuk arti dari... Pak, Suyanto tidur Pak. Sianto kok tidur itu? Tidak. Ya, mungkin nanti Sianto ini suka ada bunyi musik-musikan baru dari refresh. Ya, nanti bakal kita putar permainan-permainan musik tradisional dari refresh ya, Sianto ya. Nah, kita kembali ke materi kita. Jadi, definisi alat musik tradisional itu adalah musik yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di suatu daerah tersebut yang menjadi identitas suatu daerah. Itulah alat musik, pengertian seni musik tradisional. Nah, untuk itu, apa sih gunanya kita mempelajari musik tradisional ini dalam pembelajaran kita ini saat ini? Nah, tujuan kita mempelajari musik tradisional ini yang pertama, yaitu nanti kita lebih mencintai ciri-ciri khas musik-musik tradisional kita yang berasal dari daerah kita sendiri. Contohnya, banyak tuh ya anak-anak Indonesia ini yang tidak tahu alat musik tradisional. Maka dari itu Bapak tuangkan ke dalam pelajaran kita ini untuk mengenal lebih jauh alat musik tradisional. Nah, untuk itu, untuk tujuan pembelajaran kita, ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, mendeskripsikan beragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua, mendeskripsikan beragam alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya.
Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi alat musik dalam karya musik tradisional. Nah, dari tujuan pembelajaran kita ini, kata kunci yang sudah kita temukan, ini yang Bapak tanda ini. Kelihatan ada warna hijau, merah, kuning. Nah, di sini kita nanti akan mencari sumber bunyinya, alat musiknya. Yang kedua, cara memainkannya. Yang ketiga, fungsi alat musik dalam karya musik tradisional. Itulah kata kuncinya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, coba. Nah, ini Bapak tunjukkan. Simak video berikut ini. Ini contoh pertunjukan musik tradisional. Oke, simak baik-baik ya. Oke, Bapak. Ya, cukup untuk video pertama. Kita putar lagi video yang kedua. Coba simak dengan sama. Keren, Pak, videonya. Oke, Bapak rasa cukup. Ya, nak, itu untuk video pertunjukan musik tradisional dari video 1 dan 2. Sekarang coba menurut video yang sudah dipaparkan tadi, coba berikan tanggapan anak Bapak sekalian. Coba silakan. Seru, Pak.
Seru ya, apalagi? Unik, Bapak itu Pak. jenis alat musiknya apa ya? Ya, bagus. Udah menanya jenis alat musik. Bagus. Ada lagi? Unik, Pak. Unik. Ya, memang tadi sudah itu sangat unik ya. Bagus, contoh pendapatnya. Apalagi? Paulus, bagaimana? Pak, itu yang ditiup-tiup tadi Iya. apa itu, Pak? Oh, yang ditiup. Yang video pertama tuh. Ya, Pak. Nah, yang untuk kedua pertama itu suling. Ya, ada lagi? Bagaimana tanggapan anak Bapak setelah menyaksikan video yang dipaparkan tadi? Bagus, Pak. Cara memainkan alat musiknya beda-beda ya, Pak. Ada yang ditiup, ada yang dipukul. Iya, berarti pemikiran anak Bapak sudah mulai mengembang ya untuk berdasarkan jenis-jenis memainkan dan jenis-jenis fungsinya ya. Ya, Iya. Pak. Jenisnya seperti apa, Pak? Oh, jenis-jenisnya. Oke. Jadi dari jawaban-jawaban dari anak Bapak sekalian ini sudah ada yang mengarah ke tujuan pembelajaran yang sudah Bapak paparkan tadi yang pertama. Ya, sudah mengena ke untuk mengidentifikasi berdasarkan bunyi-bunyiannya. Ya. Jadi untuk menyimpulkan jawaban-jawaban ataupun masukan dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan Bapak sekalian ini, coba siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhannya? Yang kata tadi unik lah, yang katanya tadi alat musik suling lah, coba. Bagaimana penyimpulan dari kedua video yang sudah dipaparkan? Ya, jadi Pak memainkan alat musik itu ada yang ditiup, ada yang dipukul gitu ya, Pak ya? Iya, benar. Ya. Bagus, berarti Ireni mempenyimak dengan baik ya. Jadi alat musik itu bisa dibedakan dari berbagai jenis bunyinya. Nah, jadi untuk nanti berdasarkan bunyinya itu, ini dia untuk materinya. Yang pertama ada yang namanya idiofon, ada yang namanya kordofon, ada yang namanya membrafon, ada yang namanya aerofon. Nah, ini berdasarkan cara memainkannya. Seperti video yang tadi terpaparkan itu ada yang dipukul, dipetik, ditiup, ditepuk, digoyang, digesek. Nah, untuk itu, untuk dari hasil video yang Bapak paparkan tadi, Bapak bagi menjadi tugas kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama, itu Bapak bagi yang pertama Ira, Esther, dan Suyanto. Untuk kelompok 2, itu Weni, Paulus. Udah Pak, berdua doang. Oh ya. Jadi nanti setelah menyimak video tadi, coba nyeparkan alat musik tadi setelah yang alat jenis-jenis yang Bapak bilang tadi, ada diofon, kordofon, membrafon, dipukul, dipetik, ditiup, ditepuk, digoyang. Nanti setelah Bapak jelaskan bagaimana fungsi dan cara memainkannya. Yang penting di sini Bapak sudah membagi kelompok 1, kelompok 2. Sudah jelas ya di sini ya? Nah, oke. Nah, kita masuk ke materi kita, yaitu cara tadi ini bunyinya berdasarkan cara memainkannya. Lanjut, ini dia. Apa itu idiofon? Nah, idiofon itu adalah alat jenis musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Nah, contohnya seperti gong, garantung. Kenapa demikian? Karena sumber bunyi itu dari getaran. Ya, kita tahu gong kan dipukul kan getaran berbunyi, itulah yang menghasilkan bunyinya. Sedangkan kordofon adalah jenis musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai atau senar. Contohnya macam kulcapi, sasando, ya. Nah, untuk yang selanjutnya membrafon. Nah, membrafon itu adalah jenis musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau bahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Contohnya ini taganing. Ya, ini rebana. Tahu kan rebana? Tahu rebana? Tahu, Pak, yang Tahu dipukul, Pak, Pak. tahu. Ya, yang tahu nasi-nasitan tahu nih rebana ya. Biasanya ibu-ibu Pak itu pada Ya, pakai ini rebana. pengajian nih. Ini ibu pengajian ini Suhebat ini main tepuk-tepuk ini tampar-tampar ya. Nah, terus aerofon. Aerofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara
inilah yang tadi yang ditanya sama Esther. Nah, yang suling dimainkan tadi, ini sarune bolon. Ini dari Sumatera Utara. Nah, ya, berdasarkan fungsinya, kita masuk berdasarkan fungsi alat ini alat fungsi yang personal yang dalam sebuah pertunjukan, dimainkan dalam sebuah pertunjukan. Yang pertama, sebagai pola ritme dan irama. Alat musik ritmis berkaitan dengan alat musik yang menjalankan fungsi untuk mengatur ritme atau irama pada musik. Ini juga memiliki kaitan erat dengan fungsi ketukan dan birama. Itulah sebagai ritme dan irama. Sebagai melodi utama, alat musik melodis merupakan jenis alat yang bisa menghasilkan nada dan melodi. Artinya, alat musik tradisional itu yang bisa menghasilkan melodi. Nah, contohnya seperti gong, kayak tadi gong. Apakah itu termasuk alat musik melodi utama? Coba tanggapan dari video tadi. Ira, apakah gong termasuk sebagai melodi utama? Bukan, Pak, bukan. Bagus, karena gong itu sebagai jadi tempo nantinya dalam suatu pertunjukan. Ya, terus selanjutnya sebagai pengiring melodi. Dalam musik sering kita gunakan istilah akord atau harmoni yang merupakan kumpulan 3 nada atau lebih dengan jarak tertentu yang dimainkan secara bersamaan. Fungsi ini selalu terlihat dalam sebuah pertunjukan alat musik tradisional yang menggunakan beberapa alat musik. Nah, itu dari fungsi musik tradisional dalam sebuah pertunjukan. Nah, yang Bapak bilang tadi, pertama Bapak sudah tadi membagi kelompok. Nah, tugas kelompok ini diskusi. Nah, dari pengamatan kedua video, silakan buat klasifikasi alat musik berdasarkan bunyinya, cara memainkannya, dan fungsi alat musik dalam pertunjukan. Ya, untuk kelompok 1 mengamati video yang pertama. Ya, udah tahu tadi kelompok-kelompoknya kan? Sudah, Pak, sudah. Nah, untuk kelompok 2 mengamati video yang kedua. Oke, setelah itu dipersanteskan, bisa diwakili sama teman nanti. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, Pak. Paulus, ayo kita kerjain. Oke, saya anggap selesai ya. Sudah selesai ya diskusinya ya. Nah, untuk kelompok 1, coba presentasikan dari video yang pertama, pengamatan video pertama, alat musik apa yang dipakai, jenisnya, dan cara memainkannya. Coba presentasikan kelompok 1. Silakan. Ayo kelompok 1. Ya, Pak. Siap. Ada kuahnya masih ada itu. Tapi itu mau beli bakso lagi. Oke, sudah. Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 1 diwakili saja. Ira yang ngomong ya, silakan. Esther, Pak, Esther. Esther, Bapak. Yo, silakan Esther ya. Ya, Pak. Tadi di video pertama alat musiknya suling, Pak. Ya. Jenisnya aerofon. Nah, Cara bagus. memainkannya ditiup, Pak. Iya, bagus. Terus alat musik yang kedua ada taganing. Jenisnya membranofon, Pak. Dia cara memainkannya dipukul. Lalu ada alat musik kecapi. Jenisnya kordofon, Pak. Cara memainkannya dipetik, Pak. Terus alat musik yang terakhir garantung. Jenisnya idiofon. Cara memainkannya dipukul, Pak. Iya, bagus. Berarti kelompok 1 sudah menyimak ya. Sambil menikmati video yang sudah dipaparkan tadi ya. Iya, Pak. Bagus sekali. Nah, untuk video yang kedua, silakan kelompok 2. Paulus mau presentasi nggak? Silakan Paulus. Oh ya, siapa yang mau baca ini kelompok Paulus kita? aja ya. Yo. Jadi alat musiknya yang pertama tadi namanya gundang. Alat musiknya dimainkan dengan cara ditepuk. Kemudian
ada gong di situ atau India pun. Kemudian apa? Idiofon, Paulus idiofon, bukan Indiafon. Ya, Sengaja Pak itu. dengan cara dipukul. Ya. Kemudian ada jengglong, Gong. idiofon. Itu juga dengan cara dipukul, Pak. Ya, bagus. Kemudian ada saron. Itu jenisnya indiopon juga dengan cara sama dipukul. Kebanyakan dipukul, Pak. Iya, memang. Makanya tadi saya juga dipukul sama Yanto. Aduh, Yanto. Paulus bukan alat musik, Yanto. Jangan gitu, Yanto. Minta maaf, Yanto, sama Paulus, Yanto. Paulus yang memulai Pak, bukan saya. Oh, bukanlah Yanto tadi, Pak. Iya. Pak, terus- mereka tadi rebutan makanannya Ira, Pak. Habis nggak dikasih? Aduh, Yanto ini Iya. Jadinya malah Suka pilih tumpah. kasih, Rama. Makanannya malah tumpah jadinya. Ayo. Nah, gitu. Aduh. Oke, kita kembali dulu Nyalain ke materi terus nih. kita ya. Nah, untuk lapar nanti lapar kita makan di kantin sama-sama Bapak nanti ya. Traktir kan Pak? Takdir ya, Pak. oke. Yang penting anak Bapak mengerti semua, Bapak sudah senang. Ya, Lokal ya, siap. Pak. Jadi dari untuk pengamatan musik yang sudah dipaparkan tadi, saya Bapak amati anak Bapak itu sudah paham berdasarkan bunyi cara mainkannya alat musik tradisional dalam pertunjukan tersebut. Nah, sangat bagus dari pendapat-pendapat Bapak sekalian. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, bagaimana dan apa kesimpulan yang sudah anak Bapak pelajari dari pemaparan video tersebut? Apa kesimpulannya? Ini. Ya, Bapak. Ya, kesimpulan dari hasil kelompok yang sudah dipaparkan tadi. Itu Pak, jadi alat musik itu terbagi menjadi dua. Ada berdasarkan jenisnya, ada berdasarkan bunyinya. Ya. Good. Ada lagi? Aku Pak. Ya, ya. Berdasarkan sumber bunyinya Pak, alat musik itu Bagus. ada 4. Wah, bagus. Ya. Ada membranopon, kardiopon, aeropon ya Pak ya. Ya. Satu lagi apa lagi ya Pak? Lupa lagi. Satu lagi namanya membranopon. Oh iya itu Pak, belum ketulis Pak, saya tulis sekarang. Membranopon. Ya. Lagi Pak, cara memainkannya Pak, ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang digetarkan, ada yang digoyangkan. Ya, itu Yanto, bukan teman yang dipukul, tapi alat musik, ya. Nah, Dengerin Pak Yanto tuh kata Pak Guru. satu lagi Ya tuh. kan udah Apa, minta ayo? maaf. Disalahin terus ini. Satu lagi tuh belum dibilang berdasarkan apa, yo? Ditekan ya Pak? Iya, betul. Waktu lagi ada dia berdasarkan Berdasarkan fungsinya Pak. betul. Nah, itu dia yang usahain tadi. Memang itu panggilan asiknya ada untuk fungsinya gitu lah. Jadi, apa tuh Ira fungsinya? Fungsinya sebagai melodi Pak, ada yang sebagai melodi, ada yang sebagai ritme atau irama itu Pak ya. Iya, Terus ada yang mengiringi juga Pak, mengiringi melodi. ya, bagus. Nah, jadi itulah dia dari materi kita alat musik tradisional berdasarkan jenisnya, fungsinya yang sudah dipaparkan tadi. Semoga anak Bapak dapat memahami dengan baik. Nah, untuk LKPD nanti dengan materi yang sudah dipaparkan itu nanti Bapak share LKPD-nya ya. Atau Bapak kasih nanti masing-masing persiswa LKPD-nya. Ya, dari Oke materi Bapak. Nah, dari materi yang sudah kita paparkan tadi. Ya. Nah, untuk itu karena waktu sudah tidak mencukupi lagi ya, mungkin sedikit lagi nih waktunya. Saking serunya belajar seni budaya ini lupa waktu ya. Nah, untuk itu supaya pembelajaran kita ini berkah dan masuk lagi ke pemikiran kita biar sangkut, jangan sampai lewat semua dari pikiran kita, ada baiknya kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran kita ini. Untuk berdoa saya persilakan Bapak Paulus. Bapak Paulus mana? Teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai.
Selesai. Ya, terima kasih anak Bapak Paulus ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang kedua nanti, kita sudah memainkan alat musik. Ya, pertemuan kita main musik. Nanti Bapak coba menggunakan media interaktif, yaitu dengan menggunakan media digital. Ya, pasti nanti anak-anak Bapak semakin penasaran nih, ya, bagaimana sih cara mainkan nanti. Seperti itu. Oke, anak tetap semangat untuk belajar seni budaya dan musik nasional. Ya. Ya, Pak. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat Terima kasih pagi. Bapak. Oke.